yang ada, gunakanlah. Selebihnya, urusan Tuhan. Keluaran 4 ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia Lugas. Bertanyalah Yahweh kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Saudara-saudaraku, shalom. Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir, ia berdalih bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Mengapa harus dia yang menghadap Firaun, penguasa Mesir yang tentaranya sangat kuat itu? Mengapa harus dia yang membebaskan Bani Israel? Saya berimajinasi jika Musa waktu itu berpikir, andai saja Tuhan menyediakan bala tentara yang 2 atau 3 kali lebih kuat daripada tentara Firaun, maka Musa pasti mau-mau saja membebaskan Bani Israel. Namun apa yang Tuhan justru tanyakan kepada Musa? Apakah yang ada di tanganmu, Musa? Ketika Musa menjawab, tongkat. Lalu pada ayat 17 Tuhan berkata, tongkat itu haruslah kau bawa di tanganmu, sebab dengan itu engkau akan membuat tanda-tanda ajaib. Saudara-saudaraku, seringkali dalam menjalani kehidupan Kristiani kita diperhadapkan dengan masalah yang kelihatannya mustahil untuk dapat kita atasi. Kita ada dalam posisi seperti seorang janda nabi yang datang kepada Nabi Elisa untuk meminta pertolongan. Karena anak-anaknya akan diambil sebagai budak oleh para penagih utang. Pada saat itu Nabi Elisa berkata, apakah yang masih engkau miliki di rumah? Jawabnya, sebuah buli-buli berisi minyak. Semua kita tentu berpikir, apa artinya minyak yang hanya tinggal satu buli-buli kecil itu? Apa artinya tongkat untuk menghadapi Firaun dan tentaranya? Namun ternyata dari hal-hal kecil dan sepele itu, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Dari sini Tuhan ingin kita semua belajar agar dalam menghadapi apapun, selain kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita, maka kita harus berani menyerahkan apa yang ada pada kita meskipun kecil, agar dengan itu kita mulai bertindak dan selebihnya nanti akan menjadi urusan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya pola semacam ini terlalu sering kita temui dalam kitab suci. Misalnya ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Atau ketika Daud mengalahkan Goliat dengan batu umban kecil di tangannya. Atau ketika Gideon mengalahkan tentara Midian yang sangat banyak hanya dengan 300 orang-orangnya yang membawa buyung, obor, dan sangkakala. Saudara-saudaraku, berhentilah berandai-andai. Andai saya kaya, saya akan menyumbang, bla 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 bla. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Sebab ketika engkau beriman, Tuhan ada bersamamu dan engkau berani bertindak dengan apa yang ada padamu, maka selebihnya akan menjadi urusan Tuhan untuk memberi kemenangan gilang gemilang kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Hari ini kami datang lagi menghadap hadirat-Mu untuk bersyukur ya Tuhan Yesus. Sebab kepada kami, Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Sama seperti kepada Musa, Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh, Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang bagi umat kesayangan-Mu. Ya, Engkaulah Tuhan yang mengajari Musa untuk berani bertindak terhadap Firaun, walau di tangannya hanya ada sebatang tongkat. Pelajaran ini membuat kami mengerti sekarang. Kami berhenti untuk berandai-andai. Kami mau meneruskan hidup Kristiani kami dengan berani mempersembahkan apa saja yang ada pada kami, karena iman Yesus menyertai kami sampai akhir zaman. Suatu hal yang pasti akan berdampak juga bagi kota tempat kami tinggal dan bagi bangsa yang kami cintai, Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.